Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1C atau yang bernama Simpangan Baki. Di sini kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil praktikum 2 yaitu analisis probabilitas dalam penerapan informatika, yaitu pada jurnal yang telah kami teliti. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Wilan Gumilang dengan NIM 231511087. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky Ramadan dengan NIM 231511076. Saya Rifki Irfansyah dengan NIM 2315111089. Lalu untuk jurnal yang kami analisis yaitu berjudul Rekomendasi Deck Hero pada Game Clash Royale menggunakan metode Naive Bayes. Jurnal ini penulisnya yaitu Iskandar Zulkarnain dan Veronica Luciana. Penerbitnya yaitu Jurnal Mahajana Informasi. Dalam jurnal yang kami analisis, probabilitas yang digunakan yaitu probabilitas bersyarat dan Naive Bayes. Untuk probabilitas bersyarat adalah peluang suatu kejadian yang terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Jadi, kita menghitung kemungkinan sesuatu terjadi berdasarkan informasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Probabilitas ini sering digunakan untuk membantu membuat keputusan atau membuat sistem rekomendasi dengan mempertimbangkan data yang sudah. Lalu, Naive Bayes adalah metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan peluang atau probabilitas. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap faktor yang mempengaruhi keputusan bersifat independen atau tidak saling bergantung. Dengan cara ini, sistem bisa dengan cepat menentukan hasil berdasarkan data yang tersedia. Naive Bayes sering digunakan dalam deteksi spam, klasifikasi teks, dan juga sistem rekomendasi, karena mampu menyesuaikan prediksi saat ada informasi baru. Nah, pada jurnal yang kami teliti saat ini atau pada jurnal yang kami analisis saat ini, probabilitas pada Naive Bayes ini menghasilkan sistem rekomendasi agar pengguna atau pemain game Clash Royale mengetahui sistem rekomendasi deck kartu hero yang terbaik untuk digunakan dalam pertandingan. Lalu, manfaat probabilitas yang dihasilkan dari perhitungan probabilitas yang dihitung pada paper ini, yaitu yang pertama, dapat dijadikan sebagai rekomendasi. Probabilitas ini akan memberikan rekomendasi strategi deck terbaik dengan menghitung kemungkinan kombinasi kartu yang optimal untuk dipakai pada saat bertanding, sehingga pemain atau pengguna dapat memilih strategi yang lebih efektif. Lalu yang kedua, optimasi strategi bermain. Probabilitas ini memungkinkan sistem untuk mempertimbangkan faktor seperti yang sering menang atau pola serangan musuh, sehingga pemain dapat menyesuaikan strategi agar dapat lebih efektif terhadap lawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu meningkatkan peluang kemenangan pemain baru. Probabilitas ini membantu pemain baru mendapatkan rekomendasi strategi deck tanpa harus mengandalkan trial and error, sehingga peluang kemenangan pemain baru dapat meningkat lebih cepat dari biasanya. Jadi, pemain baru game Clash Royale jika melihat perhitungan probabilitas ini, jadi pemain tersebut dapat mengetahui rekomendasi strategi deck yang memiliki probabilitas kemenangan lebih tinggi dari strategi deck kartu-kartu lainnya, sehingga pemain baru tersebut memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, untuk penerapan probabilitasnya, kita menggunakan probabilitas bersyarat Naive Bayes yang sudah dijelaskan oleh Wildan dengan rumusnya yaitu probabilitas CKX dengan proporsional terhadap probabilitas CK dikali dengan hasil perkalian probabilitas XI CK dengan probabilitas XI CK untuk semua I dari 1 sampai N. Nah, untuk probabilitas kartunya di sini
ada beberapa atribut pada kartu, yaitu status, armor, dan tipenya. Untuk perhitungan jumlah probabilitasnya, di sini ada jumlah data 48, yaitu jumlah data ini adalah jumlah pertandingan yang dimainkan pada jurnal tersebut. Nah, pada pertandingan yang dimainkan terdapat 24 kali menang dengan probabilitasnya menangnya itu 24/48 dan probabilitas kalahnya 24/48. Lalu rata-rata status ini adalah jumlah status dibagi dengan jumlah pertandingannya yang menghasilkan 137,4. Lalu ada rata-rata armor juga, di mana ini adalah jumlah dari armornya dibagi dengan 48 pertandingan yang hasilnya 700. Nah, lalu setelah menghitung rata-rata tersebut, pada jurnalnya dibagi beberapa probabilitas, yaitu probabilitas di atas rata-rata dan probabilitas di bawah rata-rata. Nah, untuk probabilitas status di atas rata-rata dan menang dapat 11/24 dengan hasil 0,4583. Lalu probabilitas yang statusnya di atas rata-rata dan juga kalah terdapat 0,375. Lalu probabilitas status di bawah rata-rata menang itu ada 0,5417. Lalu probabilitas status di bawah rata-rata lalu kalah ada 0,625. Probabilitas armor di atas rata-rata dan menang ada 0,2917. Probabilitas armor di atas rata-rata lalu kalah dihasilkan 0,4167. Lalu probabilitas armor di bawah rata-rata dan menang itu memiliki probabilitas 0,7083. Probabilitas armor di bawah rata-rata dan kalah itu 0,5833. Nah, untuk probabilitas tipenya juga sama, ada tipe melee dan menang itu 0,4167, ada tipe melee lalu kalah itu ada 0,5, lalu tipe range menang 0,5833 dan tipe range kalah itu 0,5. Selanjutnya dilakukan perhitungan probabilitas pada satu hero. Di sini mengambil contoh yaitu satu hero raksasa royal, di mana hero raksasa royal ini memiliki status, armor, dan tipe. Untuk perhitungan probabilitas raksasa royal ini, yaitu dilihat probabilitas di mana sudah melebihi 137,4, maka dipilih statusnya lebih dari 137,4, yaitu probabilitas menangnya 0,4583. Untuk probabilitas kalahnya 0,375. Kemudian untuk probabilitas armornya, karena di sini armornya 2796 lebih dari 700, maka menggunakan armor lebih dari 700, yaitu probabilitas menangnya 0,2917, probabilitas kalahnya 0,4167. Untuk tipenya yaitu range, dengan probabilitas menang 0,5833, probabilitas kalah 0,5. Kemudian untuk perhitungan probabilitas menang pada hero raksasa royal, kan prior menangnya dengan semua faktor probabilitas tadi, yaitu probabilitas status, armor, dan tipe range. Didapat probabilitas menangnya 0,0389 sekian dan probabilitas kalahnya 0,039 sekian. Untuk menghitung hasil dari probabilitas tim menang dan probabilitas tim kalah, yaitu dengan mengalihkan prior menangnya dengan semua hero yang ada dalam satu deck atau dalam satu tim. Kemudian juga sama dengan probabilitas tim kalah, yaitu dengan mengalihkan prior kalahnya dengan semua
hero-nya, yaitu didapat probabilitas menangnya 0,0 sebanyak 10, 1, 3, 5, 4, 3, 5. Probabilitas kalahnya 0,0 sebanyak 10. Lalu selanjutnya untuk membuktikan atau memvalidasi hasil perhitungan probabilitas pada paper yang kami analisis, kami telah membuat kode program menggunakan Python untuk menampilkan hasil perhitungan probabilitas yang tadi. Jadi pada program yang kami buat, kami mendefinisikan terlebih dahulu ada data class atau struct, yaitu kelas hero yang memiliki atribut hero, status, armor, dan juga tipe. Lalu struct yang kedua adalah data class team. Ini memiliki atribut tim, probabilitas menang, dan probabilitas kalah. Nah, tim ini adalah list dari hero, data class hero ini. Kemudian di sini ada sebuah fungsi bernama probabilitas, di mana fungsi ini memiliki parameter input tim, probabilitas menang, dan probabilitas kalah. Kemudian untuk menghitung probabilitas dari tim tersebut, di sini diinisialisasi dulu probabilitas tim menangnya dengan probabilitas prior menang, probabilitas tim kalahnya diinisialisasi dengan probabilitas kalahnya. Kemudian di sini dilakukan looping untuk setiap hero dalam tim tersebut. Kemudian untuk menangnya itu sama dengan probabilitas menang, kalahnya itu diisikan dengan prior probabilitas kalah. Kemudian untuk probabilitas statusnya, jika hero statusnya itu lebih dari main status, maka menangnya akan dikalikan dengan probabilitas status tinggi menang, dan kalahnya akan dikalikan dengan probabilitas status tinggi kalah. Kemudian jika hero statusnya kurang dari main status, maka menangnya akan dikalikan dengan probabilitas status rendah menang, kalahnya akan dikalikan dengan probabilitas status rendah kalah. Untuk probabilitas hero armornya, jika hero armornya itu lebih dari main armor, maka menangnya akan dikalikan dengan probabilitas armor tinggi menang, kalahnya dikalikan dengan probabilitas armor tinggi kalah. Kemudian untuk hero armornya kurang dari rata-rata armor, yaitu menangnya dikalikan dengan probabilitas armor rendah menang, kalahnya dikalikan dengan probabilitas armor rendah kalah. Kemudian jika hero tipenya melee, menangnya akan dikalikan dengan probabilitas tipe melee menang, kalahnya dikalikan dengan probabilitas tipe melee kalah. Untuk hero bertipe dengan probabilitas tipe range menang, kalahnya akan dikalikan dengan probabilitas tipe range kalah. Kemudian dari perhitungan semua probabilitas ini, probabilitas tim menangnya akan mengalihkan semua probabilitas menang dari semua hero dalam tim. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan probabilitas tim menang dan probabilitas tim kalah. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pemenang, di mana fungsi ini memiliki parameter tim 1 dengan tipe data class team dan tim 2 dengan tipe data class team juga. Nah, pada fungsi ini akan diberikan kondisi di mana jika probabilitas tim 1 lebih besar dari probabilitas tim 2, maka kemungkinan menang terbesar adalah tim 1 dengan hasil probabilitasnya. Lalu jika probabilitas menang tim 1 lebih kecil daripada probabilitas menang tim 2, maka kemungkinan besar yang menang adalah tim 2 dengan hasil probabilitas kemenangannya. Jika sama, maka hasilnya seri. Jika probabilitasnya sama, maka hasilnya seri. Nah, di sini juga kita mendeklarasi variabel jumlah data, di mana jumlah data ini adalah jumlah 48 kali pertandingan yang terdapat pada jurnal
Nah, menangnya itu ada 24 kali, kalahnya ada 24 kali. Lalu probabilitas menangnya itu adalah jumlah menangnya dibagi jumlah pertandingannya. Lalu probabilitas kalahnya itu ada jumlah kalahnya dibagi dengan jumlah pertandingannya atau jumlah datanya. Lalu untuk min status atau rata-rata status ini adalah jumlah statusnya dibagi dengan jumlah pertandingannya. Lalu untuk rata-rata armornya juga sama, yaitu jumlah armor dari setiap kartunya dibagi jumlah pertandingannya. Lalu di sini juga ada probabilitas status tinggi menang, di mana probabilitas status tinggi menang ini adalah probabilitas yang berstatus di atas rata-rata dan menang, di mana pada papernya itu terdapat 11 kali menang yang statusnya di atas rata-rata dalam 48 pertandingan. Lalu untuk menghitung probabilitasnya itu dibagi dengan jumlah menangnya. Lalu sama, yang probabilitas status di atas rata-rata dan juga kalah itu ada 9 kali dibagi dengan jumlah kalahnya. Lalu probabilitas status yang lebih rendah dari rata-rata tetapi menang itu ada 13 kali dibagi dengan menangnya. Lalu probabilitas status lebih rendah dari rata-rata tetapi kalah ada 15 kali. Lalu dibagi juga dengan kalahnya, jumlah kalahnya. Yang armor juga sama, untuk probabilitas armor lebih tinggi dari rata-rata itu menang 7 kali dibagi dengan menangnya. Lalu probabilitas armor yang lebih tinggi dari rata-rata tetapi kalah itu ada 10 kali dibagi dengan kalahnya. Lalu probabilitas armor lebih rendah dari rata-rata tetapi menang ada 17 kali dibagi dengan menangnya. Lalu probabilitas armor lebih rendah dari rata-rata tetapi kalah itu juga ada 14 kali dibagi dengan kalahnya. Untuk yang tipe ini, probabilitas tipe melee dan menang itu ada 10 kali dalam 48 pertandingan. Lalu dibagi dengan jumlah menangnya. Terus probabilitas tipe melee tetapi kalah itu ada 17 kali dibagi dengan jumlah kalahnya. Probabilitas tipe range dan menang itu ada 14 kali dibagi dengan jumlah menangnya. Probabilitas tipe range tetapi kalah ada 12 kali dibagi dengan kalahnya. Lalu selanjutnya setelah beberapa fungsi dan juga struct yang telah kami buat, di sini kami menginisialisasi list data hero atau kartu yang ada di pertandingan tersebut. Nah, disclaimer untuk pada paper yang kami analisis, di situ hanya dicantumkan beberapa hero yang digunakan pada pertandingan satu. Sebenarnya percobaan ini terdapat 48 pertandingan, namun yang ditampilkan pada paper itu hanya satu pertandingan, yaitu yang memiliki deck hero sebagai berikut. Yang pertama, Raksasa Royal ini diinisialisasikan sebagai struct hero dengan value hero, status, armor, dan tipe. Begitupun dengan Buyut Sihir, Minion Mega, Nelayan, Jerangkon, dan lain-lainnya hingga Tornado. Di sini pada satu pertandingan itu terdapat 2 tim, yaitu yang dimana setiap timnya menggunakan 8 kartu hero. Di sini deck tim 1 itu terdiri dari array Raksasa Royal, Buyut Sihir, Minion Mega, Nelayan, Jerangkon, Roh Elektro, Sangkayu, dan Kilat. Sedangkan untuk deck tim 2 itu array dari Penambang, Peremuk Tembok, Valkyrie, Pemanah Sihir, Goblin, Tombak, Menara Bom, Sangkayu, dan juga Tornado. Nah, di sini probabilitas tim menang dan probabilitas setiap timnya dihitung menggunakan fungsi probabilitas, yang dimana parameternya itu deck tim 1, nilai probabilitas menang dan nilai probabilitas kalah. Dan hasil dari perhitungan tersebut dimasukkan ke variabel tim 1, yang dimana tim 1 adalah struct tim
yang atributnya itu deck tim 1, probabilitas tim menang, dan probabilitas tim kalah. Begitupun dengan tim 2, probabilitas menang dan probabilitas kalahnya dihitung menggunakan fungsi probabilitas, dan juga hasilnya akan disimpan di variabel tim 2. Dan untuk menampilkannya menggunakan fungsi pemenang yang dimana akan dibandingkan antara tim 1 dan tim 2. Baik, akan kami tampilkan. Untuk hasil dari programnya seperti ini. Nah, pada hasilnya ini terdapat probabilitas dari tim 1 dengan probabilitas setiap hero yang dimiliki oleh tim 1 dan juga probabilitas tim 1 tersebut menang dan probabilitas tim 1 tersebut kalah. Nah, ini adalah probabilitas tim 2 dengan probabilitas setiap hero yang dimiliki oleh tim 2 dan juga probabilitas tim tersebut menang dan probabilitas tim tersebut kalah. Lalu yang terakhir itu ada kemungkinan menang terbesar, di mana di sini yang kemungkinan menangnya itu adalah tim 1 dengan probabilitas kemenangan 1, dengan probabilitas kemenangan 0,10 sebanyak 10 kali 1, 3, 5, 39, 60 sekian. Nah, mengapa probabilitas tim 1 lebih unggul dibanding tim 2? Karena tim 1 memiliki probabilitas kemenangan lebih tinggi dibandingkan probabilitas kemenangan tim 2. Baik, selanjutnya karena kami telah membuat implementasi program dari paper tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan praktikum ini, kami memahami bahwa probabilitas, khususnya metode naive Bayes, memiliki peran penting dalam analisis data dan juga sistem rekomendasi berbasis probabilitas. Dalam game Clash Royale, penerapan metode ini dapat digunakan untuk membantu sistem dalam menentukan kemungkinan kombinasi deck hero terbaik berdasarkan pola kemenangan sebelumnya. Melalui perhitungan probabilitas pada fitur-fitur yang mempengaruhi kemenangan seperti tipe kartu, armor, dan status. Selain itu juga ada kombinasi deck yang sering digunakan. Kami dapat melihat bagaimana suatu susunan deck memiliki peluang yang berbeda-beda untuk memenangkan suatu pertandingan. Dengan menerapkan naive Bayes, sistem dapat memberikan rekomendasi deck yang lebih baik dibandingkan dengan pemilihan kartu secara acak atau berdasarkan feeling atau perasaan semata dari pemain game tersebut. Dan berdasarkan jurnal yang kami analisis, hasilnya itu dari 48 pertandingan yang dicobakan, 24 diantaranya itu memiliki probabilitas menang, itu memiliki probabilitas kalah dengan 2 tim yang menggunakan kombinasi kartu deck yang berbeda-beda. Jadi, dari setiap pertandingan yang dicobakan, itu 48 pertandingan, itu setiap pertandingannya dan dari setiap tim, itu menggunakan kombinasi deck yang berbeda-beda dan menggunakan kartu hero yang berbeda-beda. Dan pada jurnal, penulis hanya mencantumkan hasil dari pertandingan satu saja, yaitu yang telah kami buat dalam implementasi kode tadi. Dan dari hasil pertandingan tersebut, memiliki hasil probabilitas kemenangan terbesar, yaitu tim 1, dengan nilai probabilitas 0,0 sebanyak 10, 135, 39 sekian, atau 0,00000013590 sekian. Mungkin cukup pemaparan atau presentasi dari analisis pada jurnal yang kami analisis, yaitu rekomendasi deck hero pada game Clash Royale menggunakan metode naive Bayes. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.